Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari tentang akidah, yakni lebih dekat dengan nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Namun sebelum itu marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kalian semuanya dari awal hingga akhir nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yakni meyakini Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan juga Al-Ba'its. Yang kedua yakni menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'its. Yang ketiga, mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'its. Yang keempat, menyimpulkan perilaku terpuji yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'its. Yang terakhir yakni membuat tulisan indah Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'its. Kalian pasti sudah mengenal apa sih Asmaul Husna itu? Ya pintar. Asmaul Husna adalah 99 nama indah Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya. Setiap nama dari 99 tersebut memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Adapun yang pertama yakni Al-Qawi. Al-Qawiyyu berarti Allah Maha Kuat. Allah memiliki kekuatan yang tidak tertandingi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengalahkannya. Adapun yang kedua yakni Al-Muhyi, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menghidupkan. Kehidupan di dunia ini, makhluk yang ada di dunia ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang menghidupkan itu adalah Allah. Allah adalah sumber kehidupan bagi segala sesuatu yang hidup. Yang ketiga yakni Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti Allah yang maha berdiri sendiri. Allah menciptakan alam semesta ini itu dengan sendirinya tanpa bantuan dengan makhluk yang lain. Yang ketiga, yang keempat yakni Al-Mumit, yakni Allah maha mematikan. Setiap yang hidup pasti akan mati, dan yang menentukan kematiannya itu adalah Allah. Kapan orang itu meninggal, kapan orang tersebut itu meninggal dunia, itu yang menentukan hanyalah Allah. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kapan akan datangnya kematian. Yang terakhir yakni Al-Ba'its. Apa sih Al-Ba'its itu? Ya, Allah yang maha membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluk hidup setelah kiamat untuk dihisab amal perbuatannya. Perjalanan hidup manusia dari lahir, mulai dari lahir sampai besar, sampai meninggal dunia, setelah dikuburkan nanti Allah ada masanya untuk membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal, yakni setelah hari kiamat. Untuk apa? Ya, pada waktu itu Allah membangkitkan yang sudah meninggal tersebut untuk dikumpulkan di suatu tempat yakni padang mahsyar untuk antri dalam perhitungan amal perbuatannya selama kehidupan di dunia. Terus bagaimana cara kita meneladani atas nama-nama Allah tersebut? Yang pertama, Al-Qawiyyu, kita harus berusaha menjadi pribadi yang kuat secara fisik, mental dan spiritual melalui olahraga, belajar dan ibadah. Yang kedua, membantu orang lain yang lemah, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan maupun sosial.
Membantu itu bukan hanya untuk apa? Dengan sesuatu yang wow gitu, bukan. Membantu dengan sekecil apapun itu harus kita lakukan. Seperti halnya kita semuanya berangkat ke sekolah. Tiba-tiba di tengah perjalanan kita menemukan ada satu paku ya. Ada paku di jalan. Kalian ambil, kalian sisihkan. Nah, dengan sikap yang kamu lakukan tersebut pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Karena kenapa? Seandainya paku tersebut itu mengenai ban motor orang lain, pasti orang tersebut akan susah, bannya bocor. Menyingkirkan duri-duri yang ada di jalan itu juga sangat bermanfaat. Yang terakhir yakni memiliki keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup dengan berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah. Semua yang kita hadapi, semua yang kita dapatkan di dunia ini, kita harus syukuri dengan tabah dan ikhlas. Adapun cara meneladani yang kedua yakni nama-nama Allah Al-Muhyi, yaitu Allah Maha menghidupkan. Bagaimana cara kita menghargai atau meneladani sikap Al-Muhyi? Bagaimana cara kita meneladani nama Allah Al-Muhyi? Yakni dengan hargai dan lindungi kehidupan, yaitu dengan menjaga kesehatan. Memang kesehatan itu adalah yang menentukan Allah, tapi kita harus menjaga. Dengan apa? Makan teratur, kebersihan kita harus dijaga, mandi teratur, tidur teratur, istirahat teratur. Itu bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang sehat. Yang kedua yakni sebarkan semangat hidup dan optimis kepada siapa saja. Kita harus menyebarkan semangat untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Adapun cara meneladani yang ketiga yakni Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri, yakni dengan apa? Mandiri dan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan yang kita lakukan. Seperti contoh, kita sudah besar, di rumah kita harus mandiri dalam segala hal. Sebelum kita berangkat sekolah, kita menyiapkan baju sendiri, kita menyiapkan buku pelajaran sendiri tanpa menggantungkan kepada orang tua. Dan juga ketika di sekolahan mendapatkan tugas dari bapak ibu guru, kita kerjakan sendiri tanpa minta bantuan teman-teman ataupun mencontek teman-teman. Itu tidak baik atau tidak boleh dilakukan oleh semua siswa. Selanjutnya bagaimana cara meneladani Al-Qayyum? Yakni bergantung hanya kepada Allah saja. Nggak boleh bergantung dengan hal-hal gaib. Kita harus bergantung kepada Allah, karena Allah itu adalah tempat bersandar bagi kita semuanya. Adapun Asmaul Husna yang keempat yakni Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Bagaimana cara meneladaninya? Yakni kita harus ingat kematian untuk meningkatkan amal. Kematian itu pasti akan datang kepada siapa saja. Kematian itu pasti akan datang tanpa diketahui kapan datangnya. Yang mengetahui datangnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua yakni ikhlas, menerima ketetapan Allah. Kita harus ikhlas. Apapun yang diberikan oleh Allah seperti itu ya kita harus menerimanya. Terus bagaimana dengan kita ketika sudah mendapatkan harta yang sedikit, mendapatkan rezeki yang sedikit, kita pasrah kepada Allah, tapi kita tidak akan meninggalkan kewajiban sebagai hamba, yakni berusaha. Kita harus berusaha dengan sekuat tenaga, diimbangi dengan doa kepada Allah dan juga dipasrahkan semuanya kepada Allah.
Allah. Adapun Asmaul Husna yang terakhir yakni Al-Ba'its, yakni Allah Maha membangkitkan. Bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Ba'its tersebut? Ya pintar, kita harus menyiapkan diri kita untuk akhirat. Karena kenapa? Kehidupan akhirat itu nyata. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, kehidupan di akhirat itu selamanya, abadi di sana. Makanya dari sekarang, semasa kita masih sehat, semasa kita masih umur muda, maka harus kita lakukan, harus kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Untuk apa? Untuk kehidupan akhirat, untuk bekal kita hidup di akhirat besok. Nah, adapun yang terakhir yakni bangkitkan semangat orang. Jangan sampai kita semuanya hidup di dunia ini selalu membuat orang lain itu putus asa, selalu membuat orang lain itu malas untuk melakukan hal-hal yang baik. Tanamkan atau sebarkan semangat kepada orang lain. Kalau kita memberikan semangat kepada orang lain itu sama halnya memberikan semangat kepada diri sendiri. Nilai-nilai akhlak terpuji untuk hidup sehari-hari diantaranya adalah biasakan menjadi pribadi yang rendah hati dan jauhi kesombongan. Karena pribadi rendah hati akan membuat hati menjadi lapang dan tidak mudah marah. Harus rendah hati. Meskipun kita dalam posisi atas, kita harus selalu rendah hati. Yang kedua yakni mulailah melakukan aktivitas secara mandiri dan tidak tergantung kepada manusia. Jika ada masalah, dekatilah Allah dengan rajin beribadah. Yang ketiga, sadarilah bahwa hidup kita akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena itu, janganlah menyepelekan kesalahan walaupun kecil. Tidak ada kesalahan kecil, jika dilakukan terus-menerus maka akan menjadi kesalahan yang besar. Yang terakhir, bersemangatlah dalam belajar dan tidak mudah menyerah. Karena kenapa? Kesuksesan kalian dimulai dari sekarang. Kira-kira dari awal tadi sampai akhir ini anak-anak sudah paham? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada aktivitas yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah tuliskan perilaku terpuji yang akan kalian lakukan sebagai bukti mengimani Asmaul Husna. Aktivitas yang pertama ini adalah untuk kegiatan kalian semuanya di rumah ataupun di sekolah. Amal atau perbuatan atau perilaku terpuji yang akan kamu lakukan itu apa saja? Silahkan ditulis. Ini adalah tugas mandiri. Adapun yang kedua yakni aktivitas kelompok. Buatlah kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, di kelas ini kan ada 23 orang. Ada yang 4 orang dalam kelompok, ada yang 5 orang dalam kelompok. Masing-masing kelompok menuliskan nama ketua dan anggota. Jangan lupa ditulis nama ketua dan juga anggotanya. Setiap kelompok mendapatkan 1 nama Asmaul Husna. Nah, nanti dibagi antara ada yang mendapatkan Al-Mumit, Al-Ba'its, Al-Qayyum dan lain sebagainya. Kemudian setiap satu anak menyebutkan 1 makna perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna, kemudian menempelkan pada kertas dan media lain yang mudah dilakukan. Ya. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan dari awal hingga akhir kalian semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Akhir kalam dari Pak Muhib. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.